Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pada aus ya. Emang belum dikasih minum sama tuan rumah? Belum dikasih minum sama tuan rumah? Kirain belum. Kalau belum sama saya. Udah. Sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi ulam di pinggir telaga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Oke lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang minum es teh manis itu bukan pantun. Gue cuma ngasih tahu siang-siang minum es teh manis. Ojan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan buah-buahan yang baru datang, yang saya hormati dan muliakan keluarga besar almarhum Haji Jufri bin Kahir. Ini tulisannya cuma Haji Jufri doang, yang nulisin kurang lengkap. Wabil khusus Ibu Hajah Taslimah, yang mana orang? Oh ya Allah, nyanyi sehat ya. Masya Allah, doain panjang umur, badan sehat, duit banyak. Itu yang paling penting ya. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Haji Maskur. Mana? Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Samali dalam kurung ketua arisan. Mana? Ente ketua arisan? Iya, alhamdulillah. Ketua arisan biasanya duitnya banyak. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Haji Asep. Yang mana orangnya? Oh, Pak Haji sehat Pak Haji ya. Panas-panasan Pak Haji. Yang saya hormati dan muliakan Ustadz Ayub yang baru saja meninggalkan tempat. Wabil khusus Sohibul Bait Bapak Eriko Zulfikar beserta istri. Yang mana orangnya? Oh iya. Kalau suaminya ini, oh iya. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan rutin arisan keluarga. Setiap hari atau setiap bulan? Setiap bulan ya. Biasa aja keles. Yang kebetulan
pada hari ini dirangkaikan dengan tasyakuran khitanan Ananda Habibi Al Husain Zulfikar. Yang tadi bocahnya kali ya, yang megang-megang amplop. Itu ngomong-ngomong amplop kok cuma dikit banget. Oh ya kemarin udah. Ya yang belum silahkan dah. Udah semua ya. Mudah-mudahan yang baru dihitan kelak Allah jadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya robbal. Jam sudah menunjukkan jam 11 lewat 10. Bang Ojan bilang sama saya ceramahnya jam 11.15 tutup. Kan ada acara makan siang. Jadi nanti jam berapa? Bener nih? Dengerin ceramah jam 1. Siap? Bener? Serius sampai jam 1? Berapa duit? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita menjadi orang yang sangat beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Siang hari ini kita ikut kegiatan arisan keluarga dalam rangka memupuk silaturahmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsata lahu bi rizqihi wa ayyunsa'a bi atharihi falyasil rahimah." Maksudnya kalau kita rajin silaturahim antar keluarga, antar teman, anak silaturahim kepada orang tua, mantu silaturahim kepada mertua, ipar silaturahim kepada sesama ipar, rempuk, akur. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dua jaminan. Jaminan yang pertama, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusan-urusan dunianya. Maka kita siang hari ini kumpul silaturahim, rezeki nambah. Nambah apa kagak? Buktinya apa? Di rumah kita nggak ada pisang, di sini ada. Di rumah kita belum tentu ada bakso, di sini ada bakso apa kagak? Pede banget. Tambah rezeki. Maka karena rezeki kita, salah satu sebabnya adalah silaturahim kepada keluarga. Ketika mendapat tambahan rezeki, jangan pernah lupa sama keluarga. Kadang mohon maaf di sebagian dunia yang lain, kalau lagi susah ingat sama keluarga. Lagi susah yang dicari keluarganya. Giliran senang, giliran dapat duit, lupa sama keluarganya. Ada yang begitu, ada yang begitu, tapi bukan di sini ya. Lagi paceklik, lagi susah yang diuber-uber keluarga, giliran dapat gusuran, lupa sama keluarganya. Maka nih mohon maaf, karena salah satu sebab rezeki kita adalah silaturahim. Kalau dapat duit, umpama contoh misal dapat uang gusuran, yang pertama diingat keluarga. Betul? Cocok kan nih? Ada nggak yang mau dapat gusuran? Ada nggak? Mana?
Mau ya? Yang kedua, kalau dapat rezeki selain ingat sama keluarga, ingat sama Allah Ta'ala, karena dialah maha pemberi rizki. Karena hakikatnya uang kita sebanyak apapun, dikit ke banyaknya, itu adalah pemberian Allah. Maka ketika dapat uang, ingat Allah. Ketika dapat rezeki, ingat Allah. Jangan saat lagi susah, saat lagi nggak punya kerjaan, mohon-mohon berharap kepada Allah, angkat kedua tangan tinggi-tinggi, ya Allah, tolongin saya, ngapa ya Allah? Ya Allah, berikanlah saya pekerjaan, berikanlah saya rezeki. Berharap memohon kepada Allah khusyuk, bahkan sambil nangis-nangis. Kapan tuh? Lagi nggak punya duit, lagi belum dapat kerjaan, lagi hidupnya sempit. Giliran udah dapat kerjaan, giliran udah dapat banyak uang, boro-boro ingat kepada Allah, ke masjid juga jarang, majelis taklim kagak ditengokin. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Tolek Bang Ojan. Bang Ojan, jangan kesinggung ya. Lembur terus Bang Ojan. Yang ngasih rezeki kita Allah, yang memberi Allah. Kenapa ketika Allah udah kasih ente lupa sama Allah, lari dari Allah, menghindar dari panggilan Allah? Apa ini? Buat siapa? Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih. Tuh biarin aja, biarin. Tenang aja. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, enaknya jadi ustadz, jadi penceramah. Di mana-mana dispesialin minumannya. Kemana-mana saya ceramah, gelasnya khusus, tatakannya khusus, airnya juga khusus, air bening. Alhamdulillah, air bening. Udah biarin, tenang aja, tenang. Masa gue lagi ceramah ngupas bisa? Tenang aja, tenang. Alhamdulillah. Cuma Bang Ojang lupa kali ya, saya demen juga es jeruk. Nggak bercanda. Gue lagi ngomong di mana tadi? Kalau lagi punya uang banyak, lagi dapat rezeki, jangan lupa sama Allah. Karena rezeki kita bersumber dari Allah. Maka terus jaga nih silaturahim yang sangat mendatangkan keberkahan ini. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, dengan sebab kita bersilaturahim, umur kita dipanjangkan oleh Allah, baik zahiran wa batinan. Dipanjangkan usianya bisa dalam pengertian zahir, yang 60 jadi 65, yang 70 jadi 75, itu zahirnya. Tapi juga dipanjangkan dalam sisi batin, umurnya tetap tapi manfaatnya panjang. Maka tadi saya dengar orang tua kita umurnya Masya Allah 80-an ya, 80, Masya Allah 86, masih sehat, masih segar. Ini anugerah dari Allah, bisa boleh jadi karena beliau memang doyan silaturahim.
silaturahim ke saudaranya, silaturahim ke sahabat dan kerabatnya. Maka ini pelajaran buat kita-kita yang masih pada muda, yang di bawah umur 50 tahun, pengen dipanjangkan usianya. Saya tanya dulu, ini kira-kira yang hadir di sini pengen nggak dipanjangin usia? Yang jelas, pengen usia panjang apa pengen usia pendek? Panjang. Berapa tahun? Kira-kira maunya? Tapi mau panjang umur semua ya. Kita doain moga-moga ibu-ibu yang di dalam Allah panjangkan usianya sampai hari kiamat kurang 3 hari. Kelamaan. Yang sedang-sedang aja dah. 100 tahun mau 100 tahun. Jangan juga. Berapapun takdir Allah, kita pengen usia panjang. Maka saya senang banget kalau ada keluarga rempuk, keluarga akur, kompak, guyup, yang dengannya saling ada keterikatan persaudaraan, bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong. Karena memang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Saudara kita susah, tolongin. Saudara kita minta bantuan, bantuin. Karena kalau kita sering nolongin saudara kita, bantuin saudara kita, nanti giliran kita susah, giliran kita butuh pertolongan, Allah yang akan nolongin kita. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu sering nolong saudaranya. Kita kalau lagi susah ditolongin enak apa kagak? Lagi susah ditolongin enak apa kagak? Enak. Kalau pengen sering ditolongin Allah, maka sering ditolongin saudara kita. Ustaz, saya sih pengen nolongin saudara, cuman kadang saudaranya kagak ngerti. Kagak ngerti bagaimana maksudnya? Begini Ustaz, saya cerita bukan di sini, di negara lain dah, sono Zimbabwe. Adik saudaranya datang, adiknya datang ke abangnya, dengar abangnya lagi punya uang, minta tolong, bang, abang kan lagi dapat rezeki. Iya, kebetulan saya lagi ada keperluan nih bang, buat urusan sekolah anak saya. Terus boleh nggak saya pakai duit abang dulu? Pakai duit bagaimana? Minjem bang, nanti bulan depan saya pulangin. Berapa duit pinjemnya? Nggak banyak sih bang, 2 juta. La haula wala quwata illa billah. 2 juta banyak apa dikit? 2 juta banyak apa dikit? Banyak. Dibilang nggak banyak sih bang, 2 juta. Dipinjemin sama abangnya, emang lantaran lagi punya duit, janji 1 bulan, tanggal 1 lu pulangin. Sekarang bulan Oktober, bulan depan berarti November, 1 November lu pulangin. Udah terima uangnya, dipakai uangnya, kan uang pinjaman. Yang namanya pinjaman kan kudu mulangin, betul? Udah lewat dari pertengahan November, dia kagak mulang-mulangin. Ada yang begitu, janjinya palsu, ditungguin WA-nya nggak nongol-nongol, disamperin ke rumahnya, diketok pintunya kagak keluar-keluar, ditelepon kagak diangkat.
Tapi bukan di sini ya, Bu. Ya, Bu. Di sini mah nggak ada saling pinjam-pinjaman, orang kaya semua. Tuh lihat tuh gelangnya aja tuh, lu lihat gelangnya. Coba pada begini. Tuh. Cincin 10 gram. Gue kasih tahu ya, cincinnya 10 gram. Sekarang 1 gramnya aja 2.400.000 emas antam. Kalau emas singgalan 2.250.000, turunan dikit. Emas kemenangan 1.850.000. Emas apak 1.675.000. Emas dian 1.560.000. Emas 55 pasar kecil Mampang murahan dikit 775. Gua tukang gadein emas. Tuh kita jeleknya tuh manusia, Allah udah kasih jalan, Allah udah kasih bantuan, tapi ketika sudah dibantu oleh orang lain lupa sama yang ngebantu. Mudah-mudahan enggak ya, Bu ya. Amin ya robbal. Dah tuh bab silaturahim. Sekarang saya mau masuk bab kedua, bab sunat. Kan lagi acara tasyakuran. Masih kuat gak denger ini? Bener ya? Kuat ya? Bab yang kedua, bab tentang sunat, khitan kalau dalam bahasa agamanya. Ternyata agama kita Islam yang rahmatan lil alamin ini adalah agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan. Bukan hanya urusan syariat beragama ibadah kepada Allah, tapi juga urusan kesehatan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Khamsun minal fitrati." Ada 5 pekerjaan yang merupakan fitrah kesucian manusia. Sunnah kalau kita kerjain. Ini 5 macam nih sunnah kalau kita mau kerjain. Dijelasin nggak nih 5-5-nya? Tapi kalau bahasanya rada nyerempet dikit, maafin ya. Emang saya mau ngejelasin hadis. Yang pertama kata Nabi, sunnah untuk kita kerjakan merupakan bagian dari kesucian kebersihan kita adalah al-istihdad. Apa itu istihdad? Mohon maaf, mencukur bulu kemaluan. Bagi kita orang dewasa, di area itu tumbuh bulu yang Allah anugerahkan. Tapi jangan dibiarin gondrong. Apa bisa dikepak? Jangan dibiarin panjang. Cukur. Bang Ojan nanya, nyukur sendiri apa dicukurin Ustaz? Kalau untuk urusan tuh bininya yang jawab dah, bukan gua. Cukur. Kapan nyukurnya? Yang bagus 40 hari sekali. Terserah. Tuh bagian tuh udah lewatin, jangan lama-lama. Gue takut pikiran kemana-mana, traveling lagi ntar urusannya. Yang kedua, wanatful ibti, cabut bulu yang ada di ketiak, bulu ketek. Kita kan ada yang udah dewasa ya, bulu keteknya ada yang panjang, ada yang jarang-jarang. Ustadz jangan dicabut, kalau dicabut sakit. Itu bahasanya cabut, cuma boleh dikerok. Lu periksa masing-masing, bulu ketek pada panjang apa kagak? Ada yang gondrong banget. Kalau yang bagus cukur dah. Bagaimana caranya cukur? Yang ketiga,
Wa qassus syarib, bagi laki-laki mohon maaf cukur kumisnya. Bahkan yang dianjurin kumis cukur, jenggot panjangin. Ini kayaknya nih jalanin sunnah Nabi semua nih. Pada nggak ada yang punya kumis. Kumisnya pada dicukur-cukur apa emang nggak numbuh? Numbuh dicukur. Cukur cakep. Tapi niatin ngamalin sunnah Nabi. Karena ada dua kemungkinan orang nyukur kumis. Pertama jalanin sunnah Nabi, yang kedua takut sama bini. Gue nggak tahu nih urusan yang mana yang ada di sini. Mudah-mudahan jalanin sunnah Nabi ya. Niatin untuk itu. Yang keempat, waqalmul azbar, gunting kuku, baik laki maupun perempuan. Mohon maaf, kadang saya lihat perempuan kukunya panjang-panjang, udah panjang dikasih warna, mana warnanya ungu, persis kayak janda berambut pirang. Oh, ininya ungu. Potong. Kapan motongnya? Sunnah Kamis sore ataupun Jumat pagi. Dan ternyata motong kuku itu ada ilmunya. Saya tanya, ibu-ibu suka motong kuku? Kuku siapa? Oke. Hari apa motongnya? Oh, kalau nggak Senin Selasa Ustaz. Kalau nggak Selasa Rabu. Kalau nggak Rabu Kamis. Kalau nggak Kamis? Kalau nggak Jumat? Kalau nggak Sabtu? Ngasal berarti itu. Anjurannya kalau nggak Kamis sore, Jumat. Pertanyaan kedua, gunting kukunya dari mana dulu asalnya? Telunjuk apa? Iya, tuh. Telunjuk kanan. Bo, nih ilmu nih. Ada yang baru ngaku, gue baru tahu. Gue mah dari kelingking gua. Telunjuk kanan sampai kelingking kanan. Riwayat yang pertama langsung jempol kanan, lanjut kelingking kiri ke jempol kiri. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, dari kelingking kanan lanjut kelingking kiri sampai jempol kiri, terakhir jempol ilmu tuh. Makanya adanya di majlis taklim yang kayak gitu. Nggak ada di tongkrongan, nggak ada. Apalagi tempat pemancingan kagak ada. Ustaz sampai ke tempat-tempat mancing ya kali gitu. Di sini ada yang doyan mancing. Ada nggak yang doyan mancing? Hah? Ada? Perempuan doyan mancing? Bu Haji yang doyan mancing? Oh, nggak apa-apa Bu mancing. Saya juga demen mancing. Boleh ngilangin stres, nggak apa-apa Bu. Suami kalau mancing jangan diomelin. Jangan. Nah itu lain urusannya. Ini mancing ikan, doain Bu. Kalau perlu suami berangkat mancing, ibu sholat duha 12 rakaat. Kalau dapat pancingannya banyak, ibu juga yang untung. Kalau dapat pita merah 100.000, pita biru 150, yang tali rapia 270 Bu. Itu di Empang Ciganjur sebelah kanan, Jalan Haji Kaki 1, Gang Kopi namanya. La haula wala quwata. Masa lu kira gua tukang mancing? Yang punya Empang gua. Gak apa-apa silakan mancing, tapi ketika mancing ingat mancing ingat Allah. Karena berapa banyak yang orang mancing kagak ingat Allah. Bagaimana gak ingat Allah? Dia mancing tapi zuhur ditinggal, asar ditinggal. Ya suka break juga Pak Ustadz. Ya, ayo lewat, gak apa-apa, lewat lagi. Emang saya ceramahnya di pinggir jalan. Bo, nggak apa-apa biarin suaminya mancing. Habis Pak Ustadz dia kalau mancing, sampai urusan mancing dia royal banget. Tidak sama bininya pelit banget, ada yang begitu. Makanya istrinya nggak ngasih mancing. Emang bagaimana Pak Ustadz? Kan kalau mancing pakai duit. Emang pakai duit mancing? Iya. Beli lapaknya 200, itu 1 joran. Belum beli peletnya, belum pakai paikin, belum tambahin kinoy, belum beliin kroto. Itu baru peralatan mancingnya doang. Belum kejunya.
kadang diberi nama parutan tenggo. Nah, tuh, apalagi lor bebek, ya Allah, ya boy ya, ngapa gue jadi ngomongin mancing? Udah 4 tuh. Yang terakhir al-khitan sunat. Khitan itu umumnya dilakukan untuk laki-laki, tapi sebagian ulama membolehkan untuk perempuan, namun sunatnya perempuan berbeda dengan sunatnya laki-laki. Kalau sunatnya perempuan hanya ditores, tapi sunatnya laki-laki dipotong ujung kemaluannya, kulupnya, supaya kotoran yang ada, sisa pembuangan air pipisnya hilang. Satu. Yang kedua, supaya kalau lagi sholat enggak bawa-bawa najis. Pertanyaannya, ini yang hadir di sini bapak-bapaknya udah pada disunat apa belum? Hah? Belum. Sunat itu ternyata syariat yang sangat dahsyat, luar biasa. Berapa banyak orang di luar negeri sana yang nggak pernah sunat, akhirnya ada penyakit disebabkan sisa air kencing yang nggak tiris. Beruntung kita beragama Islam, jauh-jauh hari 14 atau 15 abad yang lalu baginda Nabi kita Muhammad SAW syariatkan, ajarkan kita untuk berkhitan, yang merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita mah enak, alhamdulillah, rata-rata disunat usia masih kecil. Tadi bocah yang disunat usia berapa? 6 tahun, belum sekolah ya, TK ya, artinya masih kecil. Dulu pertama kali diminta khitan Nabiullah Ibrahim, wahuwa umruhu samanin, kira-kira umurnya Nabiullah Ibrahim 80 tahun. Lo bayangin, umur 80 tahun suruh sunat. Dengan apa? Bil kudum. Alat sunatnya kampak. Di zaman dulu belum ada jadi, belum ada dokter. Dulu zaman kita kecil kan, saya terutama sunatnya sama jadi, dibohongin dulu. Ini mah belum boleh sunat, tahu-tahu del hilang. Pisaunya kita nggak lihat. Nabiullah Ibrahim bukan pakai pisau, pakai kampak. Lu bayangin pakai kampak. Coba zaman sekarang sunat pakai kampak. Bukan main. Udah gitu usianya 80 tahun. Udah alot. Tapi karena ini syariat agama Allah, berat memang, kata Nabiullah Ibrahim, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, gitu juga kita. Umatnya Rasulullah SAW memegang prinsip kalau itu adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami kerjain. Walaupun berat. Lagi kerja, datang panggilan sholat, azan berkumandang, tinggalin kerjaan sholat. Apalagi Jumatan, karena wajib di atas wajib bagi seorang laki-laki yang mukim, dengar panggilan azan Jumat, langsung segera memenuhi panggilan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kalau dengar panggilan azan Jumat, kamu lagi sibuk, kamu lagi dagang, lagi jual beli, lagi bisnis, lagi ngojek, lagi mancing, dengar panggilan azan, sholat Jumat, tinggalin itu semua, penuhi panggilan Allah. Namun mohon maaf banget, kadang kita sedih punya hati, adik sahabat kita, kerabat kita, famili kita, saudara kita Jumatan
azan udah berkumandang, dia masih sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kantornya, bahkan bukan cuma sibuk dengan kerjaan, malah milih tidur daripada sholat Jumat. La udu billah. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu. Perintah Allah berpuasa, jalanin. Berat nggak puasa? Puasa berat apa enggak? Ibu bilang enggak karena yang ngomong iman. Kalau hakikat puasa berat, Bu. Pagi-pagi jam 6 biasanya kita ngopi, rokok, nasi uduk, nasi ulam, lontong sayur. Itu naluri tuh. Pilihan, bukan semuanya dimakan. Pilihan. Lo mau makan nasi uduk boleh, nasi ulam silakan, lontong sayur nggak apa-apa, nasi tutuk oncom juga boleh. Pilihan. Itu biasanya tuh kita ngopi, ngerokok. Tapi ini Allah minta berhenti itu semua sampai maghrib. Siang-siang biasanya kita udah makan siang. Kalau kata orang Cianjur, the lunch, makan siang, sayur asam, goreng tempe, ikan teri, sambal, enak kan? Enak siang-siang. Naluri kita pengennya begitu. Malam, karena perut masih lapar, makan lagi sop kambing ame soto, kan begitu. Tapi Allah minta di bulan Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib berhenti itu semua, tinggalin itu semua. Kalau dibilang tidak berat, bohong, berat. Yang biasa ngerokok mulut rada asam, yang biasa makan perut rada lapar, yang biasa minum tenggorokan rada kering. Tapi kalau kita tahu ini adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka sebagai sebuah kesimpulan pertemuan kita pada siang hari ini, karena udah mau dikit lagi zuhur ya Bu ya, Bu, udah mau dikit lagi zuhur. Saya jujur kalau dengar azan zuhur suka gemeteran, lapar. Kata Ustazah, kirain gue takut sama Allah kali dengar azan sampai gemeteran, lapar. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, kerukunan keluarga, itu patut disyukuri. Apa yang Allah syariatkan kepada kita hari ini, itu adalah merupakan kebaikan untuk kita. Hendaklah kita konsisten dan konsekuen untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, kita baca Fatihah sekali lagi untuk keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia. Saya nggak sebutin namanya karena saya yakin banyak banget orang-orangnya yang udah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih pada hidup Allah berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, akur rempuk ame saudara, biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.